Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah. Benar, surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning. Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPR kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Sorotan ekonomi, Saudara, upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 telah ditetapkan sebesar Rp5.067.381 atau naik sekitar 3% dari UMP tahun 2022. Saat mengawal atau pengumuman kenaikan UMP, sejumlah buruh sempat saling dorong dengan polisi di Balai Kota. Saling dorong tak terhindarkan saat polisi menghadang buruh yang mencoba merangsak masuk ke gedung Balai Kota Jakarta. Masa buruh akhirnya memilih berorasi di depan barikade petugas kepolisian. Pada Selasa sore, akhirnya penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengumumkan kenaikan UMP. Pembahasan besaran UMP telah melibatkan kalangan pengusaha dan serikat pekerja. Pemprov DKI masih akan terus menyuntikkan subsidi seperti Kartu Jakarta Pintar, transportasi gratis, dan subsidi pangan untuk membantu ekonomi para serikat pekerja. Yang dari pagi dia. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Kalau di DKI sebenarnya ada kelebihannya, ya. Pemda DKI selain menetapkan UMP ada namanya Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta mereka mendapatkan bantuan subsidi transportasi gratis. Lantas secara otomatis mendapatkan subsidi pangan. Kita beralih ke informasi mengenai perkembangan terkini dari Gaza, Palestina. Militer Israel menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza hingga menewaskan 12 orang staf medis rumah sakit Indonesia. Rekaman penyerangan rumah sakit Indonesia di utara Gaza oleh militer Israel ini diunggah oleh akun Instagram Eye on Palestine. Kementerian Kesehatan di Gaza, Zaraf Al-Qudra, menjelaskan ada 12 korban tewas termasuk pasien dan tenaga kesehatan. Sedangkan Israel membuat lantai 3 rumah sakit Indonesia di Gaza yang menangani pasien kritis hancur.
Saudara, Kementerian Luar Negeri menyatakan hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi sukarelawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menghubungi sejumlah organisasi internasional untuk mencari keberadaan mereka. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Kami akan kembali dengan informasi usai jeda di mana sejumlah kendaraan terseret banjir bandang akibat hujan deras yang mengguyur Republik Dominika. Sesaat lagi di Berita Utama. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri.
sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara, sejumlah kendaraan di Isabella Square Avenue, Republik Dominika tersapu banjir bandang. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Republik Dominika. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berhasil mengevakuasi seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga di Kota Cilegon, Banten. Selain itu, petugas juga sempat mengevakuasi seekor ular piton. Inilah proses evakuasi hewan biawak di dalam rumah warga. Petugas sempat kesulitan lantaran hewan sepanjang 1 meter itu bersembunyi di dapur. Warga Cibobar, Cilegon, Banten pun turut penasaran dengan proses evakuasi ini. Tak hanya biawak, petugas damkar juga berhasil mengevakuasi ular piton yang bersembunyi di atas plafon. Ular ini bahkan sudah menyantap 2 ekor itik milik warga dan membuat resah. Kedua hewan ini nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari kita bersama menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh bayi dengan berat badan lahir rendah meninggal diduga usai dijadikan konten oleh pihak klinik tempat bersalin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu pulang, padahal sang bayi semestinya membutuhkan penanganan dalam inkubator.
Pelaku penipuan tiket konser Coldplay yang merupakan mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta ditangkap polisi. Pelaku menipu sejumlah korban sebesar 5,1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ada pihak lain yang membantu pelaku. Dewan Pengawas KPK membuka peluang konfrontasi antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan. KG Media menggelar acara Gagas Republik Indonesia di Airlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. 3 pasangan capres dan cawapres akan berbicara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Airlangga. Pasien yang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza dievakuasi. Evakuasi dilakukan setelah pasukan Israel melancarkan serangan di Gaza Utara kemarin. Halo selamat siang saudara, selain 5 informasi tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Proses rekonstruksi pembunuhan itu saat ini masih berlangsung. Sementara itu Bupati Bogor memerintahkan dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan pemulihan trauma bagi Dr. Kori yang menjadi korban KDRT beserta anak-anaknya. Bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Harjuno Pramendito, kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bayi dengan berat badan lahir rendah meninggal diduga usai dijadikan konten oleh pihak klinik tempat bersalin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu pulang, padahal sang bayi semestinya membutuhkan penanganan dalam inkubator. Video seorang perempuan emosi di sebuah klinik Jalan Bantar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Perempuan ini diketahui keluarga pasien yang baru melahirkan di klinik. Selain menanyakan bidan, perempuan ini juga mempertanyakan administrasi pasien yang tidak diserahkan ke keluarga. Dirinya juga kecewa karena pelayanan klinik dianggap tidak maksimal hingga bayi yang baru sehari dilahirkan meninggal dunia. Keluarga menduga bayi meninggal setelah pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu yang baru melahirkan pulang. Padahal kondisi bayi tersebut membutuhkan penanganan dalam inkubator. Apalagi bobot bayi hanya 1,5 kg. Keluarga semakin tidak terima bayinya justru diabadikan tanpa izin yang diduga untuk kepentingan media sosial klinik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengatakan akan melakukan kajian secara detail dengan melibatkan berbagai ahli dan membentuk tim ad hoc majelis yang berkenaan dengan penegakan dari kinerja tenaga kesehatan. Akan kita minta keterangan, minta klarifikasi, dan nanti tim ad hoc akan mengolah. Kenapa kami membentuk majelis tim ad hoc ini? Karena ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini bahwa Dinas Kesehatan harus membentuk majelis yang sifatnya ad hoc untuk kasus spesifik ini, dan itu sudah kita lakukan. Sementara pemilik klinik Alifa Tasikmalaya membantah adanya pelayanan kurang maksimal. Pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai prosedur di klinik. Pihak klinik belum bisa memberikan penjelasan penyebab meninggalnya bayi dengan berat 1,5 kg tersebut. Untuk membuktikannya, pihak klinik meminta kepolisian untuk melakukan otopsi. Walaupun berat badan rendah, ini kategorinya bayinya sehat, alhamdulillah. Gitu. Bersyukur kami bisa menolong dengan sehat dan selamat. Gitu. Adapun berita-berita hoax yang di luar mungkin bisa diklarifikasi gitu. Itu posisi bayinya meninggal bukan di kami. Itu posisi bayinya meninggalnya di rumah pasien 12 jam kemudian. Bukan di klinik ini.
Kalau di klinik ini bayi ini pada saat pulang dinyatakan sudah itu mungkin kejadiannya di rumah dan kami tidak tahu meninggalnya itu faktor karena apa gitu, karena untuk membuktikan itu mungkin butuh otopsi. Polres Tasikmalaya Kota telah menerima laporan dari pihak keluarga dan memeriksa serta memintai keterangan bidan dan tenaga kesehatan klinik. Kini bayi berusia 1 hari tersebut sudah dimakamkan di permakaman keluarga. Sementara ibu kandung bayi, Nisa Armila, masih sangat berduka dan tidak menyangka harus kehilangan buah hati anak pertama yang dikandungnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lalu bagaimana penanganan kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dede, hingga saat ini laporan dari pihak keluarga telah masuk di kepolisian. Lalu apakah saat sebelum makam atau bayi dimakamkan, pihak kepolisian telah melakukan otopsi terhadap bayi untuk mengetahui penyebab kematian? Ya, baik Juno dan juga saudara, perlu diinformasikan yang terjadi memang saat ini kemarin ya ada beberapa kejadian di Tasikmalaya, di antaranya itu bayi lahir di sebuah klinik di Jalan Bantarsari atau Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, di mana bayi dengan berat lahir rendah ini meninggal dunia pasca setelah perawatan di klinik, salah satu klinik di Kota Tasikmalaya. Memang saat ini bayi tersebut sudah dikuburkan atau dimakamkan di pemakaman keluarga, dan juga pihak keluarga atau keluarga bayi tersebut, kedua orang tua yang diwakili oleh kakaknya dari korban atau bayi tersebut sudah melaporkan ke jajaran Polres Tasikmalaya Kota untuk melaporkan kejadian hal yang bisa menyebabkan bayi dengan berat rendah tersebut. Dan untuk diketahui, memang kemarin dari pihak jajaran Polres Reskrim Kota Tasikmalaya sudah melakukan penyelidikan, juga memintai keterangan kepada beberapa karyawan, diantaranya bidan klinik di suatu tempat tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut apa penyebab motif dari meninggalnya bayi tersebut. Namun hingga saat ini memang polisi belum bisa menyimpulkan penyebab bayi meninggal akibat setelah pasca perawatan di klinik Alipa tersebut. Hanya kemarin beberapa bidan, diantaranya ada 5 termasuk pemilik Alipa atau klinik tersebut sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dan kesimpulannya masih menunggu dari pihak polisi. Apakah kesimpulan ini belum bisa diambil, ada menyatakan pidana atau bagaimana dan sebagainya, itu belum bisa disimpulkan. Seperti itu, Jono, kembali ke studio. Ya, Dede, untuk saat ini bagaimana kronologi terutama dari pihak keluarga terkait dengan kondisi bayi pada saat telah dilahirkan, lalu bagaimana dengan pelayanan dari klinik pada saat itu? Ya, Juno, perlu diinformasikan juga saudara, memang awalnya kedua orang tua korban beserta tantenya itu mendatangi ke salah satu klinik di mana bayi tersebut dilahirkan pada tanggal 13 November kemarin. Kejadiannya memang ini sangat memilukan, bahkan dinilai oleh pihak keluarga sangat mengecewakan dari hal segi pelayanan yang dilakukan dari pihak klinik tersebut. Dan memang kondisi saat itu pasangan suami istri ini datang dengan didampingi keluarganya untuk dilakukan pemeriksaan serta akan melahirkan bayi yang dinyatakan berat lahir di bawah rendah itu 1,5. Namun kenyataannya di lapangan memang ada beberapa kesan ataupun kekecewaan yang diterima oleh pihak keluarga dengan adanya oknum pegawai yang kurang begitu memperhatikan terhadap kondisi bayi termasuk ibu kandung yang telah melahirkan. Di antaranya memang ada salah satu karyawan yang memang melakukan dijadikan konten ketika bayi dalam kondisi yang sangat lemah dan dibawa sempat dimasukkan ke salah satu inkubator. Namun di sana memang dinyatakan pemeriksaan dari pihak bidan dan termasuk dari klinik bahwa hasilnya bayi tersebut lahir dengan normal dan 12 jam kemudian bisa dibawa pulang menuju rumah keluarga. Namun kenyataannya pada saat di rumah, bayi tersebut meninggal dunia. Nah, di sana menimbullah pertanyaan dari pihak keluarga termasuk kakak dari korban atau dari bayi tersebut mendatangi ke klinik untuk mempertanyakan padahal bayi
Saat lahir tersebut kondisinya dengan berat badan 1,5 dan saat itu belum dinyatakan secara normal. Namun pihak klinik kenapa menyarankan untuk memulangkan bayi tersebut? Padahal orang tua menginginkan agar bayi tersebut dirawat sepenuhnya hingga sehat. Namun di sisi lain ini tidak tahu ada apa, motif yang dilakukan pun tidak apa. Sehingga pihak keluarga dengan adanya kekecewaan ini melaporkan ke pihak kepolisian dan mengadukan ke dinas kesehatan, yaitu sehingga sampai menjadi viral. Yang saat ini memang pihak dinas kesehatan sudah mengumpulkan tim lembaga beberapa dari rumah sakit termasuk dari swasta ataupun pemerintah dan membentuk tim ad hoc untuk menangani motif penyebab dari kematian bayi yang lahir di bawah rendah tersebut. Seperti itu Juno, dan kembali ke studio. Baik, kita harapkan kasus ini dapat diungkap secara tuntas oleh pihak kepolisian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan Saudara, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Pelaku yang merupakan mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta itu diketahui menipu para korbannya hingga 5,1 miliar rupiah. Saya Giska Dewa Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Nunduk, Pak. Mahasiswi berusia 19 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Pelaku diduga menggunakan uang penipuan tiket untuk berfoya-foya. Sejumlah barang branded impor seperti tas, sepatu, dan sandal bernilai ratusan juta disita polisi karena diduga merupakan hasil penipuan. Tersangka berstatus mahasiswi, salah satu kampus di Jakarta. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Sementara itu, salah satu korban mengaku mengenal tersangka dari rekannya. Meski sebelumnya korban pernah membeli tiket konser pada tersangka, tetapi kali ini korban tertipu hingga 1 miliar lebih. 5 orang yang sebelumnya diminta menjadi reseller atau agen penjualan ditipu sebanyak 2.268 tiket. Aku tuh sebenarnya kenalnya sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Kerugian material yang udah aku setor itu 1.138 juta. Dengan total berapa tiket? 238 tiket. Semuanya zong berarti ya? Semuanya, nggak ada satupun tiket yang aku dapat. Korban lainnya juga mengaku tergiur menjadi reseller karena tersangka dikenal sering menjual tiket konser internasional dengan harga miring. Lalu si Giska itu memang dia terkenal sih di kalangan-kalangan just tip lain. Jadi tiketnya Giska itu selalu ada. Mereka bilang selalu banjir. Sebelum Coldplay ini dia punya tiket Suga sama tiket FIFA, dan itu memang dia ada tiketnya gitu loh Mbak. Dan sebelumnya juga saya sempat transaksi sama dia tiket The Corps yang kemarin si Rafael Entertainment itu. Nah sampai akhirnya dia bilang katanya dia punya Coldplay dengan kuantiti yang sangat amat banyak gitu, 3.800, dan dia baru menjual 1.000. Padahal waktu itu dia ternyata sudah menjual lebih dari 1.000 gitu. Dia punya kuantiti tiket itu tuh ada 3.800 gitu. Jadi saya tergiur gitu loh Mbak untuk membeli karena harganya dia juga relatif sangat amat murah gitu. Lebih murah daripada yang harga resminya. Menurut polisi, pelaku sebelumnya mendapatkan 39 tiket dari penjualan tiket konser Coldplay. Pelaku pun menawarkan kepada para korban agar menjadi agen penjualan karena pelaku mendapat tiket hadiah dari promotor atau penyelenggara.
Polisi menyebut pelaku menargetkan mengambil untung Rp250.000 per tiket. Barang bukti yang disita polisi dari pelaku berupa produk bermerek dengan total nilai mencapai Rp600 juta. Sementara polisi menyebut ada penggunaan Rp2 miliar dari rekening bank pelaku untuk kepentingan pribadi. Polisi menyebut masih menelusuri aliran uang dari pelaku untuk total kerugian para korban. Band asal Inggris Coldplay menggelar konser perdananya di Indonesia pada 15 November lalu. Coldplay yang baru pertama kali menggelar konser di Indonesia berhasil membuat 80.000 penggemarnya terkesima. Jumlah tiket yang dijual terbatas dan tidak sebanding dengan antusias penggemar. Tak jarang, para penggemar harus berburu tiket dengan harga di luar kewajaran. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan informasi soal penipuan tiket konser Coldplay akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Mapolres Metro Jakarta Pusat. Renata, hingga saat ini apakah ada penambahan jumlah korban atas laporan penipuan tiket Coldplay oleh tersangka Giska? Iya, Juno dan juga saudara, sejauh ini memang Polres Metro Jakarta Pusat sudah menerima 6 klaster laporan terkait dengan kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay. Tetapi memang belum ada penambahan jumlah korban yang kemudian melapor. Polisi sendiri memang menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa korban-korban lainnya ini melaporkan di kantor polisi lain seperti Polres ataupun Polda Metro Jaya. Tetapi sejauh ini untuk Polres Metro Jakarta Pusat baru ada total 6 klaster laporan dugaan penipuan tiket konser Coldplay, yang dimana informasi sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Giska Deborah Aritonang ini telah menipu korbannya senilai Rp5,1 miliar dengan total tiket itu sebanyak 2.268 tiket. Untuk barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian kemarin sudah dirilis, ada sejumlah mutasi rekening bank, kemudian juga ada sejumlah barang-barang bermerek ataupun branded yang diperoleh dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Giska. Tetapi sejauh ini terkait dengan adanya laporan tambahan ini masih kami coba terus konfirmasi ke pihak polisian, karena memang menurut pihak polisi masih melakukan pendalaman lagi. Ini juga termasuk dengan fakta bahwa Giska ini juga masih diusut terkait dengan keterlibatan orang lain. Tetapi sejauh ini memang informasi yang sudah diperoleh pihak kepolisian adalah Giska ini sudah menjadi reseller tiket sejak tahun lalu, tahun 2022, dengan menjual beberapa tiket konser. Kemudian juga sampai saat ini memang terkait dengan penipuan-penipuan lain yang sudah pernah dilakukan Giska ini belum didapat juga informasinya oleh pihak kepolisian. Juno. Ya Renata, untuk saat ini mengingat pelaku merupakan mahasiswi dan juga masih berusia muda, lalu dengan jumlah penipuan mencapai Rp5,1 miliar ini, apakah ada kemungkinan pihak lain yang membantu dalam proses penipuan para korban? Iya Juno, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan adanya kemungkinan keterlibatan dari pihak-pihak lain termasuk dari orang tua Giska. Tetapi sejauh ini pihak polisi masih melakukan pendalaman. Memang salah satu korban yang bernama Santi ini mengaku memiliki bukti kuat adanya keterlibatan dari orang tua Giska, tetapi memang polisi lagi-lagi masih melakukan pendalaman. Adapun bukti yang diperoleh oleh korban ini berupa video yang memperlihatkan adanya transaksi antara Giska dan juga orang tuanya, yang dimana Giska ini menyerahkan sejumlah uang. Uangnya ini cukup besar sebanyak Rp280 juta dalam bentuk tunai, begitu ya, langsung diserahkan kepada orang tuanya. Tetapi pihak polisian ini masih melakukan pendalaman. Sejauh ini memang belum ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, tetapi masih dilakukan pendalaman seperti mengecek aliran dana, dan kemudian nantinya baru akan disampaikan ke pihak kepolisian. Sejauh ini Kombes Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat membuka kemungkinan bahwa informasi terkait dengan aliran dana, kemudian pembagiannya, serta ganti ruginya ini baru akan dibuka pada saat persidangan. Juno. Terima kasih rekan Renata Panggalo dari Mapolres Jakarta Pusat. Sesaat lagi saudara, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menjalani proses rekonstruksi. Dugaan adanya keterlibatan anggota polisi dalam kasus ini masih didalami.
Bupati Bogor memerintahkan dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan pemulihan trauma bagi Dr. Kori yang menjadi korban KDRT beserta anak-anak. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kita ke perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Tersangka pembunuhan Danu dan Yosep hari ini telah tiba di Polsek di Jalan Cagak menggunakan 2 mobil terpisah. Keduanya akan mengikuti proses rekonstruksi pembunuhan. Persiapan rekonstruksi dilakukan pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Tersangka pembunuhan ibu dan anak Danu dan Yosep tiba di Polsek Cagak Rabu pagi. Keduanya didatangkan untuk proses rekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jawa Barat. Selain kedua tersangka, 3 tersangka lain yakni Mimin dan kedua anaknya juga akan dihadirkan. 3 lokasi untuk rekonstruksi yaitu warnet tempat Danu bekerja, warung makan tempat pertemuan, serta diduga perencanaan penganiayaan dan rumah kediaman keluarga Yosep. Sampai hari ini kalau kita perhatikan bahwa Danu bagus, keterangannya bagus, dan dia komit, konsisten, gitu ya, istiqomah dengan apa yang, karena memang ini sekarang sudah dari dalam hati dia berani untuk membongkar kasus ini gitu loh. Jadi alhamdulillah dari prarekonstruksi pertama, kedua, sampai berapa kali sudah sih? Sampai hari ini tadi tinggal sedikit penambahan, nah itu semuanya bagus gitu. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang ngada-ngada, nggak ada yang bohong-bohong, semuanya sesuai gitu loh. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang saat ini berada di Subang, Jawa Barat. Ninda, hingga saat ini bagaimana proses rekonstruksi dan apa saja agenda yang akan dilakukan oleh pihak ataupun agenda rekonstruksi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat siang, Juro dan juga saudara. Memang betul sekali rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini digelar oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat yang kesekian kalinya. Dan hari ini memang dimulai pada pukul sejak 8 pagi tadi. Adanya yang menarik adalah kelima tersangka dari Yosep, kemudian Danu, Mimin hingga kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi ini turut dihadirkan pada rekonstruksi kali ini. Adapun teknis dari rekonstruksi hari ini memang dimulai pukul sejak 8 pagi tadi dari TKP yang pertama, karena memang TKP-nya pada hari ini ada 3. Yang pertama ini merupakan warnet, di mana ini merupakan lokasi atau tempat Danu bekerja. Kemudian juga di warung makan berupa warung makan pecel lele. Kemudian juga dilanjutkan di tempat kejadian perkara utama yakni di rumah korban Tuti. Begitu yang pertama memang tadi sempat digelar dihadirkan langsung dari Yosep kemudian Danu di warnet itu sendiri, karena memang disitulah ada adegan di mana Yosep sempat meminta Danu untuk bertemu, dan kemudian di situ sempat menyusul ke warung makan pecel lele, dan disitulah terjadi obrolan antara Danu dan Yosep begitu. Kemudian setelah selesai digelar rekonstruksi di 2 TKP tersebut, dilanjutkan sekitar pukul 10 sampailah di rumah korban Tuti, yang dimana disinilah kelima para tersangka dihadirkan untuk mengikuti rangkaian rekonstruksi. Dan kemudian memang hari ini juga rekonstruksinya masih digelar seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, saudara, masih digelar, dan saat ini kami masih belum mengetahui info lebih pasti ada berapakah adegan yang sudah dilakukan oleh kelima tersangka tersebut. Namun saat ini memang yang sangat digencar ini adalah dari sisi tersangka Yosep maupun Danu, dan pada rekonstruksi inilah peran Danu disinilah memang cukup terbantu, karena memang Danu saat ini posisinya sudah dapat kooperatif dan bekerja sama dengan polisi, yang mana Danu juga sempat mengajukan justice collaborator. Disinilah di rekonstruksi ini polisi sudah mendapatkan barang bukti, kemudian keterangan-keterangan lebih info dan pasti dari Danu itu sendiri begitu. Adapun rekonstruksi kali ini memang banyak mengundang masyarakat setempat, kemudian juga berdampak karena di sini memang posisinya di Jalan Cagak ini TKP utama merupakan tempat, maksud kami lokasinya berdekatan dengan sekolah di mana SMA 1 Jalan Cagak. Ini juga berdampak bagi mereka, para siswa yang kemudian mereka harus terpaksa dipulangkan terlebih dahulu agar yang mana kegiatan belajar mengajar ini lebih kondusif, karena memang diharapkan para siswa ini diharuskan pulang sebelum rekonstruksi dimulai. Mengapa? Karena dampak adanya rekonstruksi kasus ini, jalan di jalur Jalan Cagak di Subang ini memang ditutup oleh pihak kepolisian, oleh petugas demi keamanan. Setidaknya ada sekitar 3 km ini memang sempat ditutup, sehingga
para pengendara tidak boleh melewati Jalan Cagak Subang ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rekonstruksi kali ini banyak mengundang masyarakat luas untuk melihat dan menonton kasus rekonstruksi Subang ini, yang mana juga ini mengundang mereka penasaran dengan kehadiran 5 tersangka tersebut. Demikian sementara, Juno. Ini dan untuk saat ini ada juga informasi bahwa dugaan adanya anggota kepolisian yang terlibat untuk menyamarkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini hingga 2 tahun. Lalu seperti apa penyelidikannya oleh pihak kepolisian? Ya, terkait peran dari keempat petugas kepolisian yang memang kabarnya diduga memang ini sempat terlibat dalam kasus Subang, terlibat dalam maksud pada saat kejadian Agustus 2 tahun lalu, kemudian itu 1 hari setelah kejadian, keempat polisi yang posisinya, maksudnya kami jabatannya adalah 2 bintara dan 2 petugas lainnya, ini sempat masuk ke TKP di mana peran mereka ini belum ada izin resmi dari petugas kepolisian lainnya begitu. Dan inilah yang terjadi berdampak kemudian karena memang keempat polisi ini diduga melakukan atau masuk ke TKP tanpa izin resmi, kemudian juga sempat membersihkan atau melakukan kegiatan di dalam TKP. Kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, namun informasi yang lebih kami baru dapatkan ini memang 4 polisi ini sedang diperiksa lebih dalam oleh tim penyidik Polda Jabar, seperti apa kemudian peran dan maksudnya, karena memang ini ada dugaan dari keempat polisi ini ada sangkut pautnya atau sebagai keluarga dari Yosep itu sendiri. Namun saat ini posisinya keempat petugas tersebut masih bertugas tapi tidak dilibatkan dalam kasus Subang ini. Dan informasi yang kami dapatkan, polisi akan kemudian memeriksa keempat petugas jika memang kasus Subang ini sudah tuntas begitu, Juno dan juga saudara. Terakhir Rinda, untuk tadi warga sampak menyoraki apa yang terjadi di sana dan terutama adegan yang tengah dilakukan oleh para tersangka. Ya, memang ini banyak cukup mengundang antusias warga yang ingin menonton, bahkan tadi kami sempat melihat banyak warga, setidaknya ada ratusan warga yang hadir di sini, bukan hanya warga setempat, warga Subang saja, namun mereka yang bukan warga Subang pun rela hadir kemari hanya untuk melihat rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Begitu, karena yang satu mereka ingin melihat dan penasaran seperti apakah sosok dari kelima tersangka tersebut. Dan kemudian juga setelah kami lihat dan pantau sejak pagi tadi, warga sudah standby, sudah berada di lokasi pada saat 5 tersangka dihadirkan itu. Ini banyak mengundang amarah warga, yang mana warga juga sempat berteriak, kemudian juga sempat membuat kewalahan polisi karena memang ini membuat emosi para warga ketika melihat sosok Yosep apalagi yang diduga sebagai pelaku utama pada pagi hari ini. Dan kami juga sempat melihat, memang sempat bertanya dan berwawancara bersama warga apakah mereka memang cukup dekat dengan sosok para tersangka ini. Mereka mengaku bahwasanya kelima tersangka ini memang cukup tidak begitu dekat dengan warga setempat. Bahkan mereka mengaku hanya melihat sesekali saja dan jarang berkomunikasi dengan para tersangka, terkhusus dengan Yosep itu sendiri. Begitu, Juno dan juga saudara. Baik, kita nantikan bagaimana proses rekonstruksi dan juga nantinya proses penyidikan hingga masuk ke jenjang pengadilan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Subang, Jawa Barat. Dan saudara, beralih informasi lain, Bupati Bogor Iwan Setiawan memerintahkan dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan pemulihan trauma bagi Dr. Kori yang menjadi korban KDRT beserta anaknya. Saat ini Dr. Kori dan anak-anaknya tinggal sementara di unit PPA Polres Bogor. Nama Dr. Kori mendadak viral di media sosial usai dilaporkan hilang oleh suaminya, Willy Sulistyo. Willy sebelumnya mengunggah informasi pencarian orang hilang di media sosial. Willy menyebut Dr. Kori meninggalkan rumah dalam keadaan hamil 6 bulan. Dr. Kori juga diketahui pergi tanpa membawa uang, ponsel, dan KTP. Mendapatkan laporan, polisi pun mencari dan menemukan keberadaan Dr. Kori. Ia ditemukan berada di rumah aman Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Bogor untuk meminta perlindungan. Dr. Kori mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang suami.
polisi akhirnya menetapkan suami sang dokter, yakni Willy Sulistyo, sebagai tersangka kasus KDRT. Bukti permulaan yang cukup dengan 2 alat bukti bahwa kami menerapkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan si korban ini kabur dari rumah, yang dimana korban adalah pasangan ini suami istri. Si pelaku adalah suami dan si korban adalah istri, mempunyai 3 orang anak, dan sekarang si korban hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan, di dalam kandungan menerima kekerasan dalam rumah tangga. Dan 2 buah pisau, lalu keterangan visum et repertum. Atas kejadian ini, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga Dr. Kory dikenal tertutup dan tidak pernah berbaur dengan tetangga. Pihak keamanan juga tidak mendapat laporan, baik dari warga dan tetangga, yang melihat maupun mendengar terjadinya tindakan kekerasan di rumah Dr. Kory. Menindaklanjuti kasus ini, Bupati Bogor Iwan Setiawan telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk turun langsung mendampingi dan memberikan pemulihan trauma bagi Dr. Kory dan anak-anaknya. Itu kan seperti kemarin bayi tertukar ya, kami juga punya dinas ya, mungkin di sini dinas kesehatan dan juga dinas sosial yang untuk psikologis dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan hukumnya ya kami serahkan kepada hukum yang berlaku lah, kepolisian. Tapi mungkin secara pembinaan atau apa namanya ya, pemulihan healing itu ya, apa namanya, trauma healing itu ya bisa kita lakukan pendampingan. Termasuk ya, kan ada 3 anak, masih ada 3 anak, anak-anaknya masih dampingi. Ya itu trauma healing itu penting buat anak-anaknya dan juga buat yang korban. Makanya kami nanti ya mungkin bukan nanti, sekarang sudah berjalan Dinas Kesehatan dan Dinsos untuk bagaimana memberikan terapi untuk trauma healing kepada korban yang memang terjadi di KDRT ini. Setelah kasusnya mencuat, Dr. Kory kini justru berencana mencabut laporan KDRT terhadap suaminya yang kini mendekam di penjara. Namun rencana pencabutan baru disampaikan secara lisan dan belum secara resmi. Polisi masih menahan Willy sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, KG Media menggelar acara Gagas RI di Erlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. 3 pasangan Capres dan Cawapres akan berbicara di hadapan ribuan mahasiswa UNER. Acara silaturahmi Desa Bersatu yang dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dinilai sejumlah pihak terindikasi adanya dugaan pelanggaran dan layak mendapatkan peringatan dari Bawaslu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang
Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal. Gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan bayar liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kembali di Kompas Siang Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan relawan dan masyarakat Papua. Dalam acara ini, Ganjar mengungkapkan komitmennya untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia di Papua. Ganjar Pranowo menemui masyarakat Papua di lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Selasa sore. Ganjar menyatakan bahwa Papua memiliki sumber daya manusia dan alam yang sangat berlimpah, namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk memajukan SDA dan SDM yang ada di Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menyinggung soal anak-anak Papua yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak di daerah lain untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pelayanan kesehatan. Saya orang yang sangat bagus adalah terkait dengan apa yang menjadi aspirasi mereka. Lagi-lagi dari soal pendidikan, soal sumber daya yang ada di sini, baik kehutanan, kemudian sumber daya alamnya, termasuk kemaritiman pariwisatanya umpama tadi disampaikan, lautnya juga menjadi potensi yang luar biasa, tapi akses pendidikan yang mereka harapkan bisa menjangkau ke anak-anak. Saya harus cek datanya, tapi dari disampaikan kurang lebih 600.000 katanya anak-anak belum mendapatkan akses pendidikan. Apa betul apa tidak kita cek, tapi itu setidaknya menjadi warning buat kita agar pembangunan SDM menjadi prioritas yang ada di Papua ini. Ya.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa terhormat karena mendapatkan dukungan dari Presiden ke-6 dan ke-7 Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Madiun, Jawa Timur. Kehadiran Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dinilai Prabowo sebagai dukungan penting bagi dirinya. Prabowo bahkan merasa terhormat karena di Pilpres 2024 ia juga mengklaim dapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo. Keduanya menurut Prabowo memiliki pengalaman luar biasa dalam 20 tahun terakhir memimpin Indonesia. Merasa sangat dihormati dan dengan kesediaan Pak SBY untuk turun gunung, saya kira ini suatu dorongan besar bagi kita semua. Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini hadir dalam acara bertajuk Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Dalam acara ini Anies memaparkan pekerjaan rumah yang diemban oleh Presiden berikutnya, termasuk sinkronisasi pemerintah pusat hingga daerah. Dalam dialog ini, Anies dan Caimin diuji oleh 5 panelis dengan bidang berbeda-beda, diantaranya bidang agama, pendidikan, hingga kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Sebelumnya, Muhammadiyah memang menjadwalkan dialog secara terbuka dengan para paslon di 3 kampus Muhammadiyah di Malang, Solo, Jakarta dengan waktu yang berbeda-beda. Sebagai ilustrasi, mensinkronkan antara apa yang dikerjakan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah, kebijakan pusat sering tidak sinkron. Kenapa terjadi? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Kompas Gramedia hari ini menggelar acara Gagas RI di Erlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. 3 pasangan Capres-Cawapres direncanakan akan hadir untuk menyampaikan gagasannya seputar pembangunan Indonesia. Antrean panjang mahasiswa-mahasiswi tampak di pintu masuk Erlangga Convention Center. Dalam acara ini 3 pasangan Capres-Cawapres diundang untuk menyampaikan gagasan serta ide yang dimilikinya terkait pembangunan Indonesia di masa depan. Acara dibuka dengan sambutan dari Rektor UNER Surabaya Muhammad Nasih dan Vice CEO KG Media Richard Bagun. Acara ini akan dihadiri oleh mahasiswa dan BEM se-Jawa Timur. Diharapkan melalui program ini generasi muda semakin mengenal dan memahami gagasan serta ide dari para paslon. Lalu bagaimana persiapan jelang perhelatan Gagas RI hari ini di Surabaya, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Via Irma. Via, berdasarkan gambar yang kami dapatkan terlihat banyak mahasiswa yang sudah sejak pagi datang dan akan mengikuti acara Gagas RI. Lalu bisa Anda gambarkan bagaimana antusiasme dari para mahasiswa? Ya, selamat siang Penuh dan juga saudara. Betul sekali bahwa para mahasiswa dari Universitas Erlangga Surabaya sejak hari pagi ya, bahkan sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sudah berbondong-bondong ke Erlangga Convention yang antusias semangat untuk mengikuti acara kampus Kompas, terutama yang paling ditunggu-tunggu adalah program Gagas RI yang Erlangga Convention Center Surabaya. Acara dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dihadiri langsung oleh CEO KG Media Andi Budiman, lalu juga ada Vice CEO KG Media Richard Bagun, dan dihadiri pula pemimpin redaksi dari Kompas TV Rosiana Silalahi, Yogi Aris Nugraha, Wapimret Kompas TV, dan hadir juga pemimpin redaksi dari Kompas.com yaitu Anton Wisnu Nugroho.
Acara dibuka dengan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Muhammad Nasih, Juno dan juga saudara, di mana dalam sambutannya di hadapan para mahasiswa yang hadir di Airlangga Convention Center, mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadikan program ini sebagai wadah untuk mengenal lebih jauh, untuk memahami gagasan-gagasan, ide-ide yang dimiliki oleh para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan hadir dalam acara hari ini. Dan bahkan Muhammad Nasih juga berpesan pada seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga kerukunan pada pemilu 2024 mendatang. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, tetap harus menjaga kerukunan demi Indonesia. Kemudian sambutan dilanjutkan oleh Vice CEO dari KG Media, Richard Wabun, di mana dalam sambutannya dia menyampaikan bahwa knowledge is power, artinya pengetahuan adalah sebuah kekuatan, dan kampus atau universitas sebagai pusat unggulan pengetahuan ini seharusnya bisa dijadikan wadah untuk mengetahui pemikiran-pemikiran, untuk mengetahui ide-ide gagasan para calon pemimpin bangsa terkait pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Dan selain itu, nanti yang paling ditunggu-tunggu yaitu Gagas RI baru akan dimulai pada pukul 2 siang hingga nanti pada malam hari, sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, yang dimana nanti mahasiswa bisa mengetahui, bahkan juga bisa bertanya secara langsung ya kepada ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Juno. Mungkin Anda bocorkan sedikit seperti apa rangkaian dari pagi tadi hingga malam nanti, dan juga siapa saja nantinya para paslon yang akan hadir dalam acara Gagas RI ini. Ya, Juno dan juga saudara, setelah sambutan yang diberikan oleh CEO dan Direktur Surabaya, acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari para komika ini yang kemudian menghibur para mahasiswa yang hadir ya, dalam acara kampus Airlangga Convention Center, di mana dalam stand up-nya ini para komika mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga perdamaian, menjaga kerukunan di pemilu 2024. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian gagasan sekitar pukul 2 siang nanti yang akan dipandu langsung oleh kemudian juga nanti akan ada mahasiswa bisa berinteraksi langsung ya dengan pasangan calon presiden dan juga pasangan calon wakil presiden yang hadir. Lalu kemudian lanjut hingga nanti malam. Dan yang menarik juga, nanti para mahasiswa yang hadir juga bisa belajar secara langsung ya, cek fakta untuk membedakan antara berita dan juga hoax ya, yang nantinya akan dibimbing atau diberikan secara langsung informasinya dari jurnalis kompas.com. Juno. Terima kasih, kita nantikan bagaimana kemeriahan nanti malam acara Gagas RI yang diusung oleh Kompas Gramedia dan juga Universitas Airlangga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, acara silaturahmi Desa Bersatu yang dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama beberapa asosiasi perangkat desa berbuntut panjang. Sejumlah pihak menilai Gibran telah melakukan pelanggaran dan layak mendapatkan peringatan dari Bawaslu. Diduga ada potensi pelanggaran buntut kehadiran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di acara silaturahmi Desa Bersatu yang digagas oleh beberapa asosiasi perangkat desa. Sebab aparat desa dilarang oleh regulasi untuk bersikap memihak, apalagi tergabung di dalam tim kampanye calon tertentu. Perangkat dan kepala desa harus bersikap netral karena diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Desa. Mereka dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Menanggapi hal ini, Gibran mengaku siap menerima teguran dari Bawaslu bila kehadirannya dianggap sebuah pelanggaran. Gibran berdalih kehadirannya di acara silaturahmi Desa Bersatu hanya sebagai undangan. Ya, nanti kalau ada teguran-teguran, nanti kami terima tegurannya ya. Yang jelas kami datang sebagai undangan, saya datangnya pas penutupan. Oke?
Menurut Ketua Bawaslu periode 2012-2017, Muhammad, yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Malam menyebut, apa yang dilakukan Gibran bersama sejumlah asosiasi perangkat desa merupakan sejumlah pelanggaran. Bawaslu sudah semestinya memberikan peringatan. Saya menyebut pelanggaran karena apa? Karena kita sudah tahu sudah ada capres dan cawapres yang telah ditetapkan oleh KPU. Maka aparat pemerintah harus bisa menjaga posisinya dan tegas itu. Aparat desa itu tidak boleh melakukan kampanye, tidak boleh ikut mobilisasi kampanye ya. Nah, walaupun dia misalnya punya hak pilih, tapi dengan cara ya tidak memobilisasikan diri dan menghadirkan salah satu capres cawapres. Ya ini tegas, ini adalah pelanggaran. Ya menurut saya pelaksananya harus ditindak oleh Bawaslu. Ya kemudian capres cawapresnya diberi peringatan supaya kalau misalnya ada pertemuan seperti ini lagi dia bisa mengingatkan panitianya. Ya Gibran itu harus berani tampil bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang melanggar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan perangkat desa harus netral di pemilu 2024. Mendes bilang berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena biasanya akan direkrut sebagai kelompok penyelenggara pemilu atau KPPS. Terkait acara silaturahmi Desa Bersatu yang dihadiri Gibran Rakabuming Raka, menurut Mendes itu merupakan kewenangan Kemendagri. Untuk urusan perangkat desa itu ada di Kemendagri. Oh gitu. Ya. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja perangkat desa. Nah itu ada kewenangan di Kemendagri. Kita Kementerian Desa itu fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Harus netral. Harus netral. Iya. Makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral loh, enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan, apa? Datang kampanye kita boleh? Nggak boleh. Kalau itu mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon soal sikap sejumlah organisasi perangkat desa yang mengundang Gibran dalam acara silaturahmi desa. Mahfud MD menyerahkan kepada publik untuk menilai. Terkait pengarahan aparat desa gitu Pak untuk salah satu kandidat tertentu dan pemerintah diminta untuk turun tangan melakukan teguran atau sebagainya kepada para kepala desa supaya tetap netral, tanggapan dari pemerintah juga Pak? Saya kan pemerintah. Iya, kalau tanggapannya gimana? Ya sudah yang nanggapi masyarakat. Sebelumnya sebuah acara silaturahmi nasional desa diselenggarakan oleh sejumlah asosiasi perangkat desa yang dihadiri oleh 20.000 anggota organisasi yang tergabung di dalam Desa Bersatu dari 37 provinsi. Selain Gibran, acara ini turut dihadiri puluhan anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, Dewas KPK membuka peluang konfrontasi antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Glenis Oktania, setelah jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action.
Mitsubishi X-Force, Infinite Excitement. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Yang jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Gleni Soktania. Dewas KPK membuka peluang konfrontasi antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan. Opsi ini muncul usai Firly diperiksa pada Senin kemarin. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris bilang dalam pemeriksaan di Dewas, Firly memberikan pernyataan yang tak berkesesuaian, terutama keterangan soal pertemuan antara Firly dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewas pun kini membuka peluang mengkonfrontasi keduanya. Kemungkinan kita masih akan memanggil Pak SYL juga, sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Belum. Setelah Pak FB ini selesai, tentu kita akan lihat hasilnya gitu. Tapi dikonfirmasi hari ini Pak FB. Diklarifikasi hari ini Pak FB. Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda sudah bersiap di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Rizka, jadi kapan Dewas akan mengkonfrontasi Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo?
Ya, Glenis, untuk jadwal pemanggilan Syahrul Yassin Limpo sendiri hingga saat ini memang belum ada jadwal resmi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK. Lantaran memang dari Dewas KPK hingga saat ini masih berunding untuk kapan akan juga memanggil Syahrul Yassin Limpo. Lantaran hal ini, Dewan Pengawas KPK kemarin menilai bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Firly Bahuri ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo. Sehingga memang opsi untuk memanggil Syahrul Yassin Limpo kembali dan juga kemudian untuk mengkonfrontasi dengan Firly Bahuri ini kemudian muncul. Kalau misalkan kita mengikuti kemarin pemeriksaan oleh Dewas KPK terhadap Firly Bahuri ini dikatakan bahwa memang khususnya terkait dengan pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo yang diduga ini sangat riskan terkait dengan konflik kepentingan, di mana Firly Bahuri sendiri ini merupakan ketua dari KPK sendiri, ini memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo, di mana kalau misalkan versi dari Firly Bahuri mengatakan bahwa ia betul mengakui pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo, namun memang ini pertemuannya sebelum dari adanya perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun kalau misalkan versi dari Syahrul Yassin Limpo, ini pertemuannya ini adalah terkait dengan negosiasi begitu ya, terkait dengan perkara yang tengah dijalani oleh Syahrul Yassin Limpo pada saat itu. Kalau misalkan kita melihat kemarin juga bahwa terkait dengan perkara antara Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri ini tidak hanya berjalan di KPK, namun juga di Polda Metro Jaya, di mana kalau misalkan Syahrul Yassin Limpo ini melaporkan Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap dirinya, ini dilaporkan di Polda Metro Jaya, dan kemudian juga beberapa kali Firly Bahuri juga telah dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri begitu ya untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pemerasan. Tidak hanya di Bareskrim yang memang Firly Bahuri juga beberapa kali tidak menghadiri ataupun memenuhi panggilan dari penyidik, namun ketika Dewas KPK juga setidaknya sudah 2 kali memanggil Firly Bahuri. Yang pertama yakni tanggal 27 Oktober dan kemudian pada pekan lalu tanggal 17 November, Firly Bahuri 2 kali tidak hadir ataupun memenuhi panggilan dari Dewas KPK, sehingga memang yang pertama terkait dengan ketidaksesuaian antara keterangan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, maka opsi untuk memanggil Syahrul Yassin Limpo dan juga mengkonfrontasi Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo kemudian muncul. Ini kemudian disampaikan kemarin oleh anggota Dewas KPK yakni Syamsuddin Haris dan juga diamini oleh anggota Dewas lainnya yakni Albertina Ho, di mana bahwa memang setidaknya dalam waktu dekat begitu ya ini akan dipanggil Syahrul Yassin Limpo untuk dimintai klarifikasi terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari gedung KPK Jakarta. Saudara, sejumlah pasien yang terluka dirawat di Rumah Sakit Indonesia dievakuasi ke wilayah selatan Gaza. Evakuasi ini terjadi ketika pasukan Israel melancarkan serangan kemarin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sejumlah pasien yang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Indonesia dievakuasi ke jalur Gaza wilayah selatan. Evakuasi tersebut terjadi ketika pasukan Israel melancarkan serangan di Gaza Utara kemarin. Sejumlah orang tewas dan terluka akibat serangan udara dan penembakan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan sekitar 200 pasien yang terluka serta kerabatnya dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia ke Gaza Selatan. Upaya penyelamatan dilakukan oleh PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Aksi keji Israel menyerang sejumlah rumah sakit di Gaza, Palestina, telah menuai kecaman dari berbagai negara. Israel melancarkan serangannya karena menuding rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan perumahan menjadi tempat persembunyian Hamas. Namun Hamas Palestina membantah tudingan tersebut. Israel kembali merilis rekaman video saat tentaranya memperluas agresi militer di wilayah Gaza Utara. Serangan tank hingga roket tak henti menargetkan gedung permukiman hingga rumah sakit. Hingga saat ini Israel tak mengendurkan serangan darat dan udara ke wilayah Gaza. Menargetkan 250 persembunyian Hamas, tentara Israel memperluas operasi militernya ke Gaza Utara. Sejak awal serangan besar Israel ke Gaza terjadi, hingga saat ini telah memakan korban lebih dari 13.000 orang Palestina meninggal dunia. Pejabat Israel mengatakan mereka memiliki bukti kelompok Hamas menggunakan rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara sebagai pusat komando dan kontrol yang dibantah Hamas. Sementara Gedung Putih menekankan tidak ingin rumah sakit jadi sasaran serangan. Dan berikut liputan VOA selengkapnya.
Israel mengatakan menemukan sebuah lorong di bawah rumah sakit Al-Shifa dengan tangga sedalam 10 meter yang mengarah ke terowongan bawah tanah sedalam 55 meter dan berakhir di sebuah pintu anti ledakan. Israel mengatakan mereka juga memiliki bukti kelompok Hamas menggunakan rumah sakit tersebut untuk menyembunyikan sandera. Jenazah sandera Israel, Noah Marciano, dan Yehudit Weiss ditemukan di kompleks rumah sakit itu pekan lalu. We have in our hand a concrete intelligence. Hamas terrorists took Noah into Shifa Hospital, where she was murdered quickly. Sementara Rumah Sakit Indonesia juga menjadi sasaran serangan Israel setelah Rumah Sakit Al-Shifa pekan lalu. VOA bertanya kepada Gedung Putih tentang serangan terhadap rumah sakit. We don't want to see hospitals as battlegrounds. We don't want to see firefights in hospitals. Don't have any intelligence on this Indonesia hospital, but at Al-Shifa, we did have intelligence that corroborated the Israeli claims that Hamas was using it as a command and control node. Kirby mengatakan bahwa dia tahu rumah sakit itu penuh dengan pasien sakit yang tidak dapat melarikan diri, dan para dokter serta perawat yang berusaha merawat mereka. Menurut Kirby, Israel perlu mempertimbangkan hal tersebut di saat militernya mengklaim Hamas menggunakan rumah sakit sebagai tameng hidup. Presiden Joe Biden mengatakan setelah ofensif militer Israel, jalur Gaza harus kembali dikelola oleh otoritas Palestina, yang setelah bentrok internal tahun 2007 hanya menguasai tepi barat. Amerika tidak ingin Gaza kembali dikuasai kelompok Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Amerika. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa menurutnya Biden memiliki beberapa gagasan penting untuk solusi pasca perang. Namun saat ini belum ada konsensus di kawasan itu, bahkan di antara Amerika dan Israel. The U.S. also saying that there may be some sort of regional Arab force that helps police Gaza for some time, and hearing from most of the Arab foreign ministers, including Jordan's foreign minister, rejecting that notion. So there's a lot of work to be done here, both on the short-term crisis of hostages and the violence that continues, but also the longer-term vision of what is a viable end state look like. Biden telah mendapat banyak kritik di dalam dan luar negeri atas dukungannya terhadap Israel di tengah kemarahan atas meningkatnya jumlah kematian warga sipil Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 13.000 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak perang dimulai lebih dari sebulan lalu, setelah serangan ke Gaza oleh Hamas yang menewaskan 1.000 lebih orang. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Saudara, harga kedelai impor terus naik sejak 2 bulan terakhir membuat para perajin tahu mengeluh dan akan menaikkan harga jual tahu bila harga tak kunjung stabil. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angin.
angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari daerah dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Jawa Barat dan juga Kalimantan Selatan. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Subang, Jawa Barat, dan Priscilla Nicola di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Subang terlebih dahulu. Ninda, ada informasi apa saja dari Jawa Barat? Ya, selamat siang Gladys dan juga saudara. Ada 2 informasi penting untuk Cerita Nusantara kali ini. Yang pertama, ini merupakan kasus kebakaran di Bandung. Ini meningkat hingga 74% pada tahun ini. Dan mayoritas kebakarannya terjadi karena kelalaian manusia. Dan sebagian besar kebakaran terjadi di pemukiman penduduk. Berikut liputan untuk Anda. Ditemui di kantor Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat, membenarkan jika tahun ini menjadi lonjakan jumlah kebakaran di Kota Bandung hingga 74% dibandingkan tahun 2022 lalu. Tercatat jika tahun lalu terjadi sekitar 195 kebakaran, maka pada tahun ini hingga Oktober 2023, kebakaran mencapai 317 kejadian. Penyebabnya bervariatif, mulai dari korsleting listrik, puntung rokok, kebocoran gas, serta pembakaran sampah. Kebakaran yang antara dari tahun ke tahun ini mengalami naik dan turunnya gitu kan. Seperti halnya tahun 2022 ini terjadi ini 195 kejadian, dan sekarang ini mengalami kenaikan
angka kejadian ya itu sampai sekarang ini kurang lebih 317 kejadian. Antisipasi sejak dini seperti pencegahan dinilai lebih baik dibandingkan harus menanggulangi kebakaran. Maka masyarakat harus lebih disiplin agar kelalaian akibat manusia yang menyebabkan kebakaran tidak terjadi. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi berikutnya ini adalah kenaikan harga kedelai. Ini memang naik di 2 bulan terakhir. Hal ini juga berdampak pada perajin tahu yang mana mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan kemungkinan akan menaikkan harga tahu jika memang harga kedelai ini masih belum stabil. Berikut liputan untuk Anda. Harga kedelai impor bahan baku pembuatan tahu berangsur naik sejak 2 bulan ke belakang. Kenaikan bahkan terjadi di angka Rp100 setiap harinya. Saat ini harga kedelai impor di angka Rp12.600 dari sebelumnya di angka Rp11.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para perajin tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung. Pasalnya tak hanya kedelai, bahan-bahan baku pembuatan tahu lainnya seperti kunyit juga mengalami kenaikan. Jika harga kedelai impor tak kunjung turun, perajin terpaksa akan menaikkan harga jual tahu. Kondisinya sekarang terus-terusan naik sih. Iya, tapi nggak besar sih ya. Kenaikan itu Rp100 per kilonya. Kadang naik lagi Rp100 tiap hari, tapi ada kenaikan. Dari berapa lama? Sejak 2 bulan kemarin aja. 2 bulan terus-terusan naik. Dan nggak hanya kacang kedelai ya. Harga-harga pokok yang lainnya juga sama. Pada naik kayak kunyit, itu kan kunyit lagi naik sekarang, nggak tahu nih kenapa. Selain harga kedelai, harga bahan baku lain seperti kunyit dan plastik kemasan juga mengalami kenaikan. Jika harga kedelai tak kunjung turun dalam 1 bulan ke depan, perajin terpaksa akan menaikkan harga jual tahu mereka. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demikian informasi dari Cerita Nusantara dari Jawa Barat. Kembali ke studio, Glanis. Ya, dari Subang kita bergeser ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Priscilla Nikola di sana. Priscilla, apa saja informasi dari Kalimantan Selatan? Selamat siang, Glanis dan juga saudara. Ada 2 informasi dalam Cerita Nusantara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, saudara. Jika Anda suka menu lauk yang dibakar, menu patin di Banjarmasin ini boleh dicoba. Menu khas lain juga tersedia dengan kekhasan menu Banjar. Menu ikan bakar memang akrab di lidah masyarakat Indonesia, termasuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seperti di rumah makan di kawasan Jalan Pramuka ini, yang bahkan punya nama Pondok Patin Bakar. Sebagai perlambang menu utamanya adalah ikan patin bakar. Dimasak dengan baluran bumbu khasnya, membuat sajian ikan bakar patin selalu jadi pilihan utama konsumen yang datang untuk menikmati kuliner di tempat bersuasana sejuk ini. Tentu saja selain ikan patin, ada menu bakaran lain, baik jenis ikan atau ayam. Ikan bakar yang disajikan punya ukuran yang pas dan bikin puas, tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Gurih dan manisnya lauk bakar ini memang menggugah selera. Kalau rasa di sini emang nggak ada saingannya lah, apalagi patin bakarnya itu memang khas banget rasanya di sini. Menu yang jelas patin sama ampal jagungnya, boleh di-shoot nih, sama ampal jagungnya nih, itu juara lah. Sambelnya juga nggak kalah, ada yang pakai mangga, ada yang pakai jeruk nipis, jadi sesuai selera lah kayaknya. Menu khas lain terutama dari suku Banjar juga disediakan di sini, seperti empal jagung goreng, kuah timun santan, dan tidak ketinggalan sambal mangga sebagai penambah sedapnya rasa. Namanya patin ya, jadi kita yang menandakan ya patin, ya jenis-jenis ikan sungai yang ada di Banjarmasin. Lumayan bagus ya, karena makanan kita kan makanan khas dari Banjarmasin. Jadi itu orang-orang Banjar ya lebih suka lah, dominan ke masakan Banjarnya. Kamu dari luar?
Kalau tamu dari luar ya lebih suka juga ya, karena kan kita khasnya Banjar, jadi terutama tamu-tamu itu mereka carinya yang khas Banjarmasin. Kemampuan menjaga cita rasa membuat tempat makan ini ramai pengunjung setia, juga tamu dari luar daerah, sehingga membuka peluang kerja lokal dengan jumlah mencapai 30 orang yang bekerja sistem shift pagi dan malam. Nah, jika Anda ingin menu kuah kepala patin atau sayur mandai yang terbuat dari kulit cempedak, Anda bisa mencobanya di sini. Fadli Azari, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Desa Karangbunga dan Karangindah dikenal sebagai daerah transmigran penghasil jeruk yang manis dari Kabupaten Batu, termasuk oleh para pensiunan. Dikenal sebagai desa transmigran, kawasan Desa Karangbunga dan Karangindah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kian berkembang. Kawasan ini pun kerap jadi tujuan wisata, seperti yang dilakukan para pensiunan aparatur sipil negara bidang transmigrasi di Kalimantan Selatan. Mereka berkunjung untuk bernostalgia, sekaligus melihat perkembangan daerah yang semula hutan, lalu dibuka untuk transmigrasi pada era tahun 1980-an. Gembira menyaksikan kemajuan daerah yang lebih dari 40 tahun mereka bina bersama transmigran dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Itulah yang mereka rasakan dalam silaturahmi sekaligus penyaluran bantuan untuk pembangunan tempat ibadah ini. Seperti ini, kunjungan ke UPT, ex-UPT binaan kita, dan kita lihat apa yang perlu kita bantu. Di mana seperti ini kita bantu dengan mengumpulkan dari teman-teman sukarela bantuan. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Pembina, kita ada juga program tahunan. Tahunan ini kita mengunjungi silaturahmi ke PWT provinsi lain. Alhamdulillah. Hasil jeruk dari daerah ini tak hanya memenuhi kebutuhan lokal Kalimantan Selatan, namun hingga ke Pulau Jawa. Agar hasil panen lebih maksimal, petani berharap ada bantuan untuk pupuk jeruk. Kalau harapan ke depan kami, jangan hanya yang untuk menanam yang subsidi tadi, jangan yang hanya padi. Ini pohon jeruk ini masalahnya orang se-Jawa ataupun Kaltim, Kalsel, Kalteng itu kebanyakan di daerah Barito Kuala ini pohon jeruknya. Dari daerah ini dihasilkan jeruk jenis Siam Banjar dan madu trigas yang terkenal sangat manis rasanya. Dalam setahun petani bisa memanen jeruk hingga 2 kali dengan kisaran mencapai lebih dari 50 juta rupiah sekali panen. Fadli Azari, Abrar Effendi, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Demikian cerita Nusantara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Glenis. Terima kasih Priscilla Nikola langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sebelumnya ada Ninda Destiani dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta menggantikan Laksamana Yudo Margono yang telah memasuki masa pensiun. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah,
Diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Jenderal Agus Subianto menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara termasuk Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai saksi dalam proses pelantikan Panglima TNI. Pengangkatan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI sesuai dengan keputusan Presiden nomor 102 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Tentunya saya mohon doa restu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dan jabatan ini dengan amanah, bisa melaksanakan tugas tentunya untuk bangsa dan negara. Jenderal Agus Subianto baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 2023 lalu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 2022 hingga 2023. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Komandan Kodim atau Dandim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Kala itu, Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Setelah dilantik pagi tadi di Istana Negara, siang ini akan dilakukan serah terima jabatan Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subianto. Seperti apa prosesinya? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jona, apa saja rangkaian serah terima jabatan Panglima TNI hari ini? Ya Glenis, untuk rangkaian serah terima akan dilaksanakan pukul 13.30 dan banyak sekali rangkaian yang akan dilakukan. Yang pertama mulai nanti ada gelar pasukan, ada juga pengecekan kesiapan pasukan dan juga nanti sempat atau akan ditampilkan terkait dengan defile. Nah, defile ini juga nanti adalah perwakilan alutsista dimiliki baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jadi terkait dengan adanya sertijab ini memang di pagi hari sudah dilakukan pelantikan. Jadi ini sebenarnya bersifat seremoni saja ya terkait dengan adanya sertijab ini. Dan terkait dengan adanya gelar yang dilakukan pada siang, yang rencananya akan dilakukan pada pukul 13 sampai pukul 16 ini memang tidak terlalu lama, dikarenakan nanti Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto akan langsung berangkat ke Papua mendampingi Presiden Joko Widodo khususnya dalam rangka kunjungan dinas. Nah, untuk rangkaian ini sebenarnya sama saja ya terkait dengan pergantian Panglima dari waktu ke waktu, di mana ada defile, ada juga adanya pengecekan kesiapan pasukan, dan kami sendiri masih menantikan apa ada yang spesifik atau ada yang khusus dari acara sertijab yang dilakukan hari ini. Namun yang pasti terkait dengan alutsista ditampilkan, alutsista memang tidak sebanyak ketika sertijab ke Laksamana Yudo Margono, jadi ini hanya beberapa simbol alutsista seperti misalkan alutsista darat, laut, dan udara. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan langsung dari Cilangkap. Saudara, beragam fasilitas disediakan bagi awak media peliput Piala Dunia U17 di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya fasilitas paling favorit adalah layanan pijat gratis yang ada di Media Center. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Beragam fasilitas disediakan bagi awak media peliput Piala Dunia U17 di Solo, Jawa Tengah. Salah satu fasilitas paling favorit adalah layanan pijat gratis yang ada di Media Center. Media Center Piala Dunia U17 di Solo, Jawa Tengah memiliki fasilitas yang lengkap. Namun, satu yang menjadi favorit awak media adalah fasilitas pijat gratis. Di sudut Media Center terdapat zona relaksasi dengan 2 orang terapis serta 2 unit kursi pijat otomatis. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan awak media setelah lelah berburu berita Piala Dunia U17. Mereka pun merasa terbantu karena pijat bisa membuat tubuh menjadi rileks sehingga siap untuk menghadapi pekerjaan selanjutnya. Menurut saya sih fasilitas seperti ini sangat mendukung kerja-kerja jurnalistik, di mana Piala Dunia ini kan tekanan kerjaannya banyak ya. Jadi kita kadang suka luput karena fokus pada kerjaan. Nah, di saat santai begini, nah fasilitas seperti pijat ini ya memang sangat membantu kita untuk kembali fresh lagi lah, gitu kira-kira Mas. Kerjaan peliputan juga dimulai dari pagi sampai pertandingan terakhir itu kan sampai malam hari ya. Jadi ketika sebelum mungkin peliputan dimulai atau bahkan setelah peliputan dilaksanakan kan mungkin badan jadi agak pegel supaya bisa lanjut lagi besok ya. Dengan adanya kursi pijat ini bisa sedikit membantu lah setidaknya untuk kemudian menyegarkan kembali badan gitu. Kita ke sorotan lainnya, bayi dengan berat badan lahir rendah meninggal diduga usai dijadikan konten oleh pihak klinik tempat bersalin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu pulang, padahal sang bayi semestinya membutuhkan penanganan dalam inkubator. Video seorang perempuan emosi di sebuah klinik Jalan Bantar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Perempuan ini diketahui keluarga pasien yang baru melahirkan di klinik. Selain menanyakan bidan, perempuan ini juga mempertanyakan administrasi pasien yang tidak diserahkan ke keluarga. Dirinya juga kecewa karena pelayanan klinik dianggap tidak maksimal hingga bayi yang baru sehari dilahirkan meninggal dunia. Keluarga menduga bayi meninggal setelah pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu yang baru melahirkan pulang. Padahal kondisi bayi tersebut membutuhkan penanganan dalam inkubator. Apalagi bobot bayi hanya 1,5 kg. Keluarga semakin tidak terima bayinya justru diabadikan tanpa izin yang diduga untuk kepentingan media sosial klinik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengatakan akan melakukan kajian secara detail dengan melibatkan berbagai ahli dan membentuk tim ad hoc majelis yang berkenaan dengan penegakan dari kinerja tenaga kesehatan. Akan kita minta keterangan, minta klarifikasi, dan nanti tim ad hoc-nya akan mengolah. Kenapa kami membentuk majelis tim ad hoc ini? Karena ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, bahwa Dinas Kesehatan harus membentuk majelis yang sifatnya ad hoc untuk kasus spesifik ini, dan itu sudah kita lakukan. Sementara pemilik klinik Alifa Tasikmalaya membantah adanya pelayanan kurang maksimal. Pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai prosedur di klinik. Pihak klinik belum bisa memberikan penjelasan penyebab meninggalnya bayi dengan berat 1,5 kg tersebut.
Untuk membuktikannya, pihak klinik meminta kepolisian untuk melakukan otopsi. Walaupun berat badan rendah, ini kategorinya bayinya sehat, alhamdulillah gitu. Bersyukur kami bisa menolong dengan sehat dan selamat gitu. Adapun berita-berita hoax yang di luar mungkin bisa diklarifikasi gitu. Itu posisi bayinya meninggal bukan di kami. Itu posisi bayinya meninggalnya di rumah pasien 12 jam kemudian. Bukan di klinik ini. Kalau di klinik ini, bayi ini pada saat pulang dinyatakan sudah. Itu mungkin kejadiannya di rumah dan kami tidak tahu meninggalnya itu faktor karena apa gitu. Karena untuk membuktikan itu mungkin butuh otopsi. Polres Tasikmalaya Kota telah menerima laporan dari pihak keluarga dan memeriksa serta memintai keterangan bidan dan tenaga kesehatan klinik. Kini bayi berusia 1 hari tersebut sudah dimakamkan di permakaman keluarga. Sementara ibu kandung bayi, Nisa Armila, masih sangat berduka dan tidak menyangka harus kehilangan buah hati anak pertama yang dikandungnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami, Kompas yang akan kembali usai jeda untuk Anda. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya, gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya, gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Halo? Ya, Brian. Aku pengen apa? ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee.
Dewan Pengawas KPK membuka peluang konfrontasi antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan. Opsi ini muncul usai Firly diperiksa pada Senin kemarin. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris bilang, dalam pemeriksaan di Dewas, Firly memberikan pernyataan yang tak berkesesuaian, terutama keterangan soal pertemuan antara Firly dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas pun kini membuka peluang mengkonfrontasi keduanya. Kemungkinan kita masih akan memanggil Pak SYL juga, sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Rencana nanti kapan Pak? Belum. Setelah Pak FB ini selesai, tentu kita akan lihat hasilnya gitu. Tapi dikonfirmasi hari ini Pak FB hadir. Diklarifikasi hari ini Pak FB. Kita ke perkembangan terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Saudara tersangka pembunuhan Danu dan Yosep hari ini telah tiba di Polsek di Jalan Cagak menggunakan 2 mobil terpisah. Keduanya akan mengikuti proses rekonstruksi pembunuhan. Persiapan rekonstruksi dilakukan pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Tersangka pembunuhan ibu dan anak Danu dan Yosep tiba di Polsek Jalan Cagak Rabu pagi. Keduanya didatangkan untuk proses rekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jawa Barat. Selain kedua tersangka, 3 tersangka lainnya yakni Mimin dan kedua anaknya juga dihadirkan dalam rekonstruksi ini. 3 lokasi untuk rekonstruksi yakni warnet tempat Danu bekerja, warung makan tempat pertemuan rencana penganiayaan, dan rumah kediaman keluarga Yosep. Sampai hari ini kalau kita perhatikan bahwa Danu bagus, keterangannya bagus, dan dia komit, konsisten, gitu ya, istiqomah dengan apa yang, karena memang ini sekarang sudah dari dalam hati dia berani untuk membongkar kasus ini gitu loh. Jadi alhamdulillah dari prarekonstruksi pertama, kedua, sampai berapa kali sudah sih? Sampai hari ini tadi tinggal sedikit penambahan, nah itu semuanya bagus gitu. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang ngada-ngada, nggak ada yang bohong-bohong, semuanya sesuai gitu loh. Ya saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Glenis Oktania pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh peredaran narkoba tak ada matinya. Baru-baru ini polisi mengungkap narkoba dalam keripik pisang dan cairan Happy Water. Bagaimana para pelaku mengedarkannya? Ada yang lain dari? Bisa diceritain kayak gimana telepon temennya? Minuman stamina. Temukan jawabannya dalam Sasaran, Rabu 22 November pukul 11 malam di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syareza hadir dalam program Sapa Indonesia Siang.
Seperti biasa, saudara, ada 3 sorotan utama kami hari ini, diantaranya kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia. Ada seorang perempuan dari Banda Aceh yang memberikan inspirasi dan juga semangat yang luar biasa bagi sekitarnya. Ia mampu berprestasi tanpa batas, meski dirinya menyandang disabilitas tunanetra. Beragam prestasi ini diraih sejak kecil hingga kini ia mampu menjadi pengajar untuk banyak siswa. Selanjutnya, saudara, yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah bayi berat lahir rendah dengan bobot bayi 1,5 kg meninggal dunia usai dilahirkan di klinik persalinan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu yang baru melahirkan pulang. Padahal kondisi bayi membutuhkan penanganan dalam inkubator. Ditambah lagi, saudara, keluarga tak terima bayinya dijadikan konten media sosial klinik tanpa izin keluarga. Nanti kami juga akan memperbarui informasi ini dan kami sudah bergabung, nanti akan memberikan informasi terbaru untuk Anda dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Pak UU Supangat, melalui sambungan Zoom. Selanjutnya, yang juga jadi sorotan, saudara, kita lihat lagi. Nah, ini yang juga menjadi perhatian dunia, bahwa Yordania mengirim sebuah rumah sakit lapangan ke Gaza. Nantinya rumah sakit ini akan didirikan di kota Khan Younis, jalur Gaza Selatan. Ada 40 inkubator disiapkan sebagai fasilitas untuk bayi yang lahir prematur. Ketiga informasi ini, saudara, dan juga sejumlah informasi lainnya yang kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang hari ini untuk Anda. Seorang perempuan dari Banda Aceh, saudara, memberikan inspirasi dan juga semangat yang luar biasa bagi sekitarnya. Ia mampu berprestasi tanpa batas meski dirinya menyandang disabilitas tunanetra. Beragam prestasi diraihnya sejak kecil, hingga kini ia mampu menjadi pengajar untuk banyak siswa. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang, dan mulai turun setetes air wangi dari tubuhnya. Suara merdu Syifaur Rahmah kerap disenandungkan di depan para siswa didiknya untuk memberikan hiburan, sekaligus semangat agar bisa tumbuh, berkembang tanpa khawatir dengan keterbatasan yang dimiliki. Syifa merupakan disabilitas tunanetra. Sejak kecil, Syifa menempuh pendidikan di sekolah negeri yang inklusi, di mana sekolah dapat mengakomodasi dan mendampingi pengembangan diri anak berkebutuhan khusus dalam pembelajarannya dengan berbagai pendekatan. Dan bagi Syifa, dengan interaksinya ia dengan siswa lain, membuat dirinya lebih mandiri dan menjadikannya lebih bersemangat untuk memiliki sejumlah prestasi. Syifa sejak kecil memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Bahkan ia berada di sekolah luar biasa saat SD saja. Selebihnya mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah, ia berada di sekolah umum bersaing dengan anak-anak lainnya. Hingga ia mampu menyelesaikan kuliah dengan predikat cum laude di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Selama saya bersekolah dan saya berkuliah, tentunya tidak semua yang saya hadapi itu mulus ya. Jadi pastinya ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, terutama ketika saya berada di lingkungan yang mereka belum paham sama sekali tentang disabilitas. Jadi di situ saya harus berperan aktif, saya harus mengadvokasi mereka juga, memberitahukan bagaimana cara mereka untuk memberikan pembelajaran kepada seorang disabilitas seperti saya. Dan alhamdulillah mereka menyambut kehadiran saya dengan cukup baik. Dan saya bisa lulus di perguruan tinggi pada saat itu dalam masa studi 3 tahun 10 bulan dengan predikat cum laude. Dan kini ia menjadi pengajar di sekolah luar biasa negeri Banda Aceh untuk mengajarkan anak-anak disabilitas agar mereka mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Tak hanya mengajar di sekolah SLB, Syifa juga menerima siswa yang ingin belajar secara privat dengan berbagai mata pelajaran khusus untuk anak-anak disabilitas. Syifa tak hanya menjadi pengajar, tetapi ia juga aktif di organisasi disabilitas yang selalu aktif mengadvokasi masyarakat, termasuk aktif di lembaga pemerintah dalam menyuarakan hak dan isu disabilitas.
Berbagai prestasi diraih Syifa sejak kecil. Mulai dari juara cerdas cermat tingkat Provinsi Aceh, juara 1 Tilawatil Quran Tilawah Cabang Tunanetra Putri tingkat nasional, juara Festival Lomba Seni tingkat nasional, dan masih banyak lainnya. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya, saudara, ada cerita dari seorang anak yang mengalami trauma mendalam usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan gurunya sendiri di Sekolah Dasar Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara guru yang melakukan penganiayaan kini telah ditangkap dan diperiksa polisi. Keluarga korban penganiayaan seorang guru di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Korban yang tampak trauma digendong saat menuju ruangan pemeriksaan. Korban yang masih duduk di kelas 5 salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bulukumba ini mengalami tindak kekerasan di sekolah yang dilakukan gurunya. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian kepala serta luka memar di area tubuh. Sampainya di ruangan, dia langsung dipukul dari bawah, kaki, pantat, sampai ditampar, sampai saudara ini terlempar. Dalam kemudian mungkin kayaknya tidak puas dengan pukulan pakai tangan tadi itu, dia ambil balok di atas lemari. Dia pukul kepalanya ini korban. Korban langsung mendapatkan perawatan medis usai mengalami penganiayaan tersebut. Keluarga korban meminta polisi untuk menindak pelaku secara tegas, terlebih penganiayaan dilakukan oleh tenaga pengajar. Kami telah melengkapi semua administrasi penyelidikan maupun administrasi penugasan. Kemudian setelah itu karena untuk atau demi keamanan daripada terduga pelaku ini, kami sudah mengamankan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saat sekarang ini telah dilakukan pendalaman terhadap korban yang didampingi oleh orang tuanya dan juga saksi-saksi yang terkait. Atas tindakan kekerasan yang dilakukan, pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Afrian Salahia, Kompas TV, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Yang satu ini, saudara, cukup menghebohkan jagat media sosial, di mana bayi berat lahir rendah dengan bobot bayi 1,5 kg meninggal usai dilahirkan di klinik persalinan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu yang baru melahirkan pulang, padahal kondisi bayi membutuhkan penanganan dalam inkubator. Ditambah lagi, keluarga tak terima bayinya dijadikan konten media sosial klinik tanpa izin keluarga. Video seorang perempuan emosi di sebuah klinik Jalan Bantar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Perempuan ini diketahui keluarga pasien yang baru melahirkan di klinik. Selain menanyakan bidan, perempuan ini juga mempertanyakan administrasi pasien yang tidak diserahkan ke keluarga. Dirinya juga kecewa karena pelayanan klinik dianggap tidak maksimal hingga bayi yang baru sehari dilahirkan meninggal dunia. Keluarga menduga bayi meninggal setelah pihak klinik memperbolehkan bayi dan ibu yang baru melahirkan pulang. Padahal kondisi bayi tersebut membutuhkan penanganan dalam inkubator. Apalagi bobot bayi hanya 1,5 kg. Keluarga semakin tidak terima bayinya justru diabadikan tanpa izin yang diduga untuk kepentingan media sosial klinik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengatakan akan melakukan kajian secara detail dengan melibatkan berbagai ahli dan membentuk tim ad hoc majelis yang berkenaan dengan penegakan dari kinerja tenaga kesehatan. Akan kita minta keterangan, minta klarifikasi, dan nanti tim ad hoc ini akan mengolah. Kenapa kami membentuk majelis tim ad hoc ini? Karena ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, bahwa Dinas Kesehatan harus membentuk majelis yang sifatnya ad hoc untuk kasus spesifik ini, dan itu sudah kita lakukan. Sementara pemilik klinik Alifa Tasikmalaya membantah adanya pelayanan kurang maksimal. Pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai prosedur di klinik. Pihak klinik belum bisa memberikan penjelasan penyebab meninggalnya bayi dengan berat 1,5 kg tersebut.
Untuk membuktikannya, pihak klinik meminta kepolisian untuk melakukan otopsi. Walaupun berat badan rendah, ini kategorinya bayinya sehat, alhamdulillah gitu. Bersyukur kami bisa menolong dengan sehat dan selamat gitu. Adapun berita-berita hoax yang di luar mungkin bisa diklarifikasi gitu. Itu posisi bayinya meninggal bukan di kami. Itu posisi bayinya meninggalnya di rumah pasien 12 jam kemudian, bukan di klinik ini. Kalau di klinik ini, bayi ini pada saat pulang dinyatakan sudah. Itu mungkin kejadiannya di rumah dan kami tidak tahu meninggalnya itu faktor karena apa gitu. Karena untuk membuktikan itu mungkin butuh otopsi. Polres Tasikmalaya Kota telah menerima laporan dari pihak keluarga dan memeriksa serta memintai keterangan bidan dan tenaga kesehatan klinik. Kini bayi berusia 1 hari tersebut sudah dimakamkan di permakaman keluarga. Sementara ibu kandung bayi, Nisa Armila, masih sangat berduka dan tidak menyangka harus kehilangan buah hati anak pertama yang dikandungnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi terbaru, saudara, kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, ada Pak Uus Supangat. Selamat siang, Pak Uus. Selamat siang, Kang Reza. Ya, Pak Uus, ini kita tahu bahwa Dinas Kesehatan telah membentuk tim dengan ada ahli dan juga tim ad hoc begitu. Lalu kelanjutannya seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya, ini memang satu kewajiban buat kami di Dinas Kesehatan. Sebetulnya memang didahului adanya aduan ke kami dari berbagai hasil analisa pengkajian kami, maka Dinas Kesehatan memandang perlu untuk membentuk tim ad hoc Majelis Penegak Disiplin Tenaga Kesehatan untuk menghindari pembicaraan atau pemberitaan yang sangat simpang siur, dan ini diharapkan menjadi salah satu bagian daripada kejelasan dari permasalahan yang sedang dihadapi ini. Pasca terbentuknya Majelis Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan ini, alhamdulillah hari ini tadi tim baru selesai melakukan sidang pertamanya, kemudian jadwal sudah tersusun, barangkali nanti setelah pengumpulan informasi juga tidak menutup kemungkinan untuk ada pemanggilan terhadap para pihak baik yang diadukan maupun pengadu. Kita akan undang, namun konteksnya di sini tidak seperti mungkin investigasi penegakan hukum lainnya gitu kan. Kita di sini bekerja dalam rangka majelis ini penegakan disiplin untuk tenaga kesehatan dan hal lain yang sifatnya administratif. Gimana? Pak Uus, berarti nakes sudah diperiksa oleh Dinkes atau seperti apa? Untuk kronologis sudah kita minta dari pihak klinik, kemudian juga dari pihak pemberi penolong, sudah kinabia, dan alhamdulillah sudah kita terima hari ini. Mulai hari ini dilakukan pembahasan, dan kan dimungkinkan tidak cukup kan hanya keterangan tertulis, tapi juga dipandang perlu untuk memanggil para pihak ini. Siapa saja Pak yang nantinya akan dipanggil Pak Uus oleh Dinkes? Rencananya nanti yang akan dipanggil yang pertama pemberi penolong persalinannya, kemudian nakesnya dalam hal ini adalah bidan penolong, kemudian juga tidak menutup kemungkinan nanti manajemen klinik dan juga beberapa paskes lainnya yang kebetulan bersinggungan dengan pemberian pelayanan terhadap bayi ini. Bisa jadi nanti bila dipandang perlu akan dipanggil beberapa paskes lainnya yang pernah memberikan layanan terhadap bayi maupun pada ibu di masa ANC maupun memberikan layanan pemeriksaan pada bayi tersebut pasca persalinannya. Iya, Pak Uus, pihak keluarga memberikan informasi bahwa ini kliniknya tidak memadai untuk pemeriksaan dan juga kelahiran sang bayi tersebut, dan bahkan ramai juga di media sosial bahwa bayi ini dalam kondisi berat hanya 1,5 kg sempat dijadikan foto untuk konten klinik tersebut dan tanpa seizin pihak keluarga. Dinas Kesehatan sejauh ini seperti apa menanggapinya?
Iya, ini memang ada beberapa pemberitaan seperti itu, termasuk itu yang disampaikan oleh keaduan ke kami juga, di mana berat badan bayi lahir rendah ini termasuk daripada bagian aduan, dan ada beberapa keterangan yang simpang siur berkenaan dengan berat bayi ini. Untuk itulah tim majelis ad hoc ini nanti akan menggali yang kebenaran yang sesungguhnya, apakah nanti ini bayi ini cukup bulan ataukah prematur, ataukah berat bayinya betul 1,7, karena di beberapa keterangan ada yang bilang 1,7, ada yang bilang 1,5, sehingga dalam hal inilah majelis ad hoc akan menggali kebenarannya supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Dan mengenai dengan gambar, kalau gambar pada bayi itu menjadi bagian daripada medical record, tentu foto-foto yang menjadi bagian medical record itu tidak selayaknya untuk dipublikasikan, karena itu bagian daripada catatan medik. Tetapi kalau di luar catatan medik, apalagi menjadi konten, apalagi menjadi tanpa seizin daripada keluarga, nah ini memerlukan perhatian khusus, telah khusus, apakah itu melanggar aturan atau tidak secara hukum, tentu bukan kapasitas saya. Itu bagian dari polisi, begitu Pak Us ya? Iya. Oke, Pak Us, kita berharap bahwa tim ad hoc majelis yang memang dibentuk oleh Dinas Kesehatan bisa segera mengungkap kasus ini agar semuanya keadilan terbuka di tengah masyarakat yang berkembang di media sosial untuk berita-berita tersebut. Terima kasih sekali lagi, Pak Us. Terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya atas waktunya bersama Sapa Indonesia Siang. Saudara, kita harus jeda sejenak. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Salah satunya soal seorang warga Blitar, Jawa Timur yang menemukan kerangka manusia terkubur di bawah lantai rumah yang baru 2 bulan dibelinya. Tetaplah bersama kami. Pantangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat
jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Seorang warga Blitar, Jawa Timur menemukan kerangka manusia terkubur di bawah lantai rumah yang baru 2 bulan dibelinya. Kerangka itu diperkirakan berjenis kelamin perempuan dan diduga sudah terkubur selama 1 tahun. Warga Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digemparkan penemuan kerangka manusia yang terkubur di bawah lantai di sebuah rumah. Penemuan kerangka bermula saat pemilik hendak merenovasi rumahnya. Sang pemilik yang baru 2 bulan membeli rumah itu curiga dengan salah satu kamar yang terkunci rapat. Setelah dibuka paksa, terdapat permukaan lantai yang dicor berbeda dengan bagian yang lain. Bagian lantai yang berbeda itu kemudian dibongkar dan di kedalaman 1 hingga 1,5 meter ditemukan kerangka manusia. Pemeriksaan awal tim forensik, kerangka manusia itu berjenis kelamin perempuan dan berusia di bawah 25 tahun. Korban diduga dikubur sejak 1 tahun lalu. Kita belum bisa bicara bahwa ini pembunuhan atau bukan. Cuman yang jelas tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang belulang, ini manusia. Terus kemudian ini ditemukan tadi, ini di dalam rumah ini dengan kosong, kemudian ada pemiliknya yang baru mau direnov, kemudian di dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, digembok, kemudian juga dibongkar. Setelah dibongkar itu dilihat ada cocoran yang baru. Kemudian penasaran dibongkar, kemudian ditemukan ada tengkorak. Gambaran tulang belulang dan bagian jaringan yang masih kita temukan itu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Untuk identitas laki-laki atau perempuan gitu? Dari kerangkanya perempuan. Perempuan usia di bawah 25 tahun. Satreskrim Polres Blitar Kota masih menyelidiki peristiwa yang melatari keberadaan kerangka di bawah lantai rumah. Namun dipastikan ada ketidakwajaran dari temuan itu. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Agar tidak merugi dan gulung tikar karena mahalnya harga kedelai, para perajin tempe di Malang, Jawa Timur terpaksa mengurangi jumlah produksi. Sementara itu perajin tempe di Tegal, Jawa Tengah terpaksa mengurangi ukuran tempe menjadi lebih kecil dan menaikkan harga jual.
Harga kedelai yang menjadi bahan baku tempe di Malang, Jawa Timur mengalami kenaikan dari Rp11.000 per kilogram menjadi Rp12.600 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat para perajin harus putar otak agar produksi tetap berjalan. Menaikkan harga jual tempe tidak jadi pilihan karena akan membuat pelanggan mengurangi pembelian atau bahkan tidak membeli. Perajin terpaksa mengurangi ukuran tempe menjadi lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya. Ini dilakukan untuk menutup biaya produksi yang membengkak. Akibat kenaikan harga kedelai, perajin juga mengurangi kapasitas produksi. Jika sebelumnya sekali produksi menghabiskan 5 kuintal kedelai, namun kini jumlahnya dikurangi menjadi 4 kuintal per hari. Kurang penghasilan kurang. Terus hasilnya adalah banyak nipis, cuma bisa bertahan. Kalau ukuran tempe gimana? Diperkecil, dipertipis. Situasi yang sama juga dialami perajin tempe di Kota Tegal, Jawa Tengah. Para perajin melakukan sejumlah cara untuk bertahan berproduksi dengan harga bahan baku kedelai yang naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.800 per kilogramnya. Agar tidak merugi dan gulung tikar, perajin tempe di Kelurahan Debong Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, mengurangi jumlah produksi dari 40 kg menjadi 15 kg sekali produksi. Ukuran tempe juga dikurangi, dari sebelumnya satu potong tempe seberat 500 gram, kini menjadi 400 gram saja. Harganya pun dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per potong. Makanya kan kita jual tempe ya mengurangi lah, artinya biasa bobotnya sekian dikurangi, ya biasanya ukurannya misalnya 1 kilo sekarang 8 on, karena untuk kita biaya yang lain-lain biar bisa menutup, Mas. Makanya wah, tukang tempe, tukang tahu pada ngeluh karena dengan harganya kedelai terlalu melonjak tinggi. Demi bertahan di tengah tingginya harga kedelai, para perajin juga tidak setiap hari memproduksi tempe, yaitu sehari produksi, dilanjut sehari berhenti untuk produksi. Tim Liputan, Kompas TV. Anda penikmat kopi? Nah, sepertinya Anda bisa coba sensasi minum kopi di alam terbuka sambil menikmati keindahan alam. Lokasinya ada di kawasan agrowisata perkebunan kopi. Kira-kira seperti apa ya sensasinya? Tapi nanti akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama Sapa Indonesia Siang. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aqua
Aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimex. Berita yang satu ini cocok buat Anda yang penyuka kopi begitu. Jadi mungkin Anda penikmat kopi, nah sepertinya Anda bisa mencoba sensasi minum kopi di alam terbuka sambil menikmati keindahan alam. Lokasinya ada di kawasan agrowisata perkebunan kopi. Di sini Anda bisa minum kopi dengan suguhan panorama Gunung Papandayan yang berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Kira-kira seperti apa ya sensasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Sejuknya minum kopi dengan melihat pemandangan alam Gunung Papandayan di agrowisata Tepas Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di kedai ini menyuguhkan beragam kopi unggulan khas Garut. Selain bisa melihat pemandangan alam, di kedai ini bahan baku kopi langsung diperoleh dari petani sebagai upaya memberdayakan warga lokal. Pengurus kelompok tani hutan Kramat Jaya dan Nangklak Jaya mengatakan usaha ini digagas guna mendorong para kelompok tani dan mengembangkan konsep agrowisata. Di kelompok tani hutan, baik di KTH Nangklak Jaya maupun di KTH Kramat Jaya ya, itu di sektor perkebunan adalah kopi. Nah, jauh sebelumnya memang mereka sudah menanam kopi gitu. Nah, dengan perhutanan sosial ini, ketika mereka mendapat akses legalitas, mereka akan terus mengembangkan usaha di sektor tanaman kopi ini. Dan jenis kopi yang ditanam di sini tuh kopinya adalah, ini kopi Arabica ya, karena di atas ketinggian 1.500. Salah seorang pengunjung mengatakan dirinya sengaja datang untuk mencicipi sajian kopi Gunung Papandayan sembari menikmati panorama alam. Lagi nongkrong-nongkrong gitu, sambil ngopi, sambil ngerasain kopi asli Papandayan. Pokoknya ini sih ada, kalau disebutin ada obatnya juga buat yang punya penyakit lambung juga bisa ya. Soalnya ini suasananya enak, sejuk, pemandangannya bagus. Terus ada kalau pagi ada view-nya, view
sangrai ya. Untuk menikmati secangkir kopi, Anda perlu merogoh kocek Rp18.000 hingga Rp24.000. Sambil minum kopi, Anda bisa menikmati pemandangan alam Gunung Papandayan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kita lihat informasi lain, Saudara. Polres Jemberana, BKSDA Bali, dan komunitas pencinta satwa melepas liarkan 19 ekor penyu hijau di pantai Desa Perancak, Jemberana, Bali. Belasan satwa dilindungi itu merupakan hasil penggagalan upaya penyelundupan dari Jawa ke Bali. Sebanyak 19 ekor penyu hijau hasil penggagalan tindak penyelundupan dilepas liarkan di pantai Perancak di Desa Perancak, Kabupaten Jemberana, Bali. Belasan satwa dilindungi itu sebelumnya menjalani perawatan dan observasi di tempat penangkaran penyu di Desa Perancak. Ke-19 penyu itu terdiri dari 1 penyu jantan dan 18 penyu betina. Dari 18 penyu betina, 4 diantaranya sedang masa reproduksi atau bertelur sehingga harus segera dilepas liarkan. Kemudian usia tertua, perkiraan dari hasil teman-teman di JSI pemeriksaan kemarin, yang paling besar kurang lebih, yang paling tua kurang lebih umurnya adalah 50 tahun, kemudian yang termuda kurang lebih 8 tahun. Dari hasil USG yang dilakukan oleh teman-teman dokter hewan dari JSI, 4 ekor diantaranya dinyatakan ada telur, berarti dalam masa masa bertelur gitu, yang 4. Kemudian yang 15 ekor diantaranya, yang lainnya ada folikel dan masih kosong. Penyu-penyu itu sebelumnya diselundupkan dari Jawa ke Bali oleh seorang warga Kelurahan Gilimanuk, Jemberana. Pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kedapatan mengangkut belasan penyu hijau pada Minggu dini hari 19 November lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sudah beberapa kali menyelundupkan penyu dari Jawa ke Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dari keterangan yang bersangkutan kita akan dalami, dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 40 ayat 2 jungto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Jadi yang bersangkutan diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 juta. Polres Jemberana masih melanjutkan penyelidikan untuk mencari penyuplai dan pembeli penyu. Penyu hijau masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Populasi penyu hijau di habitatnya hampir punah karena diburu untuk dimanfaatkan cangkang, telur, dan dagingnya. Karena status konservasinya, memperjualbelikan penyu hijau adalah tindakan melanggar hukum. Igede Ardike, Kompas TV, Jemberana, Bali. Rumah sakit lapangan yang dikirim oleh Yordania tiba di kota Khan Younis, jalur Gaza Selatan. Nantinya rumah sakit lapangan ini akan dilengkapi fasilitas 40 inkubator untuk bayi yang terlahir prematur. Informasi lengkapnya sesaat lagi usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, Aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Sebuah rumah sakit lapangan yang dikirim oleh Yordania ke jalur Gaza didirikan di Khan Younis, jalur Gaza Selatan. Nantinya rumah sakit lapangan ini akan memiliki fasilitas untuk bayi prematur yang terdiri dari 40 inkubator. Rumah sakit lapangan Jordania melintasi perbatasan Mesir pada hari Senin. Fasilitas rumah sakit lapangan kedua yang dikirim ke Gaza ini akan didirikan di kota Khan Younis di jalur Gaza bagian selatan. Rumah sakit lapangan ini sangat dibutuhkan warga Gaza, terlebih setelah Israel menyerang sejumlah rumah sakit. Menurut Direktur Departemen Operasi Kementerian Kesehatan Gaza, rumah sakit lapangan ini akan memiliki fasilitas yang memadai, termasuk inkubator untuk bayi prematur. مستشفى الأردن الميداني 2
هو عبارة عن مستشفيين، مستشفى للتروما الإصابات ومستشفى للأطفال الخدج يضم 40 حضانة. مستشفى الإصابات عبارة عن قسم طوارئ وغرفتين عمليات و4 أسرة عناية مركزة و30 سرير مبيت، بالإضافة اللي هي الصيدلة والمختبرات وبنك الدم والتحليل. Direktur Departemen Operasi Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan nantinya akan ada sejumlah dokter spesialis yang akan membantu operasional rumah sakit lapangan ini. الطواقم الطبية اللي موجودة يعني هي حتأدي خدمة لخدمة جراحة الأعصاب، جراحة العظام، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، بالإضافة للأمراض الباطنية. وهذه الخدمات والطواقم الطبية وصلت لقطاع غزة بالأمس في الوقت الذي يحتاج به قطاع غزة إلى هذه الخدمات، وكانت المنظومة الصحية شبه معدومة. Sejumlah rumah sakit di Gaza dilaporkan telah kehabisan pasokan medis dasar. Terlebih warga Gaza mengalami krisis makanan atau air bersih. تقريبا هم الطاقم كله يعني 150 فرد بهم طواقم طبية وتمريض ومختبرات وإداريين وهندسة وصيانة، يعني مستشفى كامل متكامل. Lebih dari 12.700 warga yang 2/3-nya adalah perempuan dan anak di bawah umur tewas sejak Israel menyerang Gaza, Palestina. Rumah sakit lapangan dari Jordania ini diharapkan juga menjadi tempat berlindung yang aman bagi warga Palestina dari serangan Israel. Selanjutnya, saudara, ada topi milik kaisar legendaris asal Prancis Napoleon Bonaparte dilelang di rumah lelang Au Senat di kota Paris, Prancis. Topi yang sudah retak dan pudar warnanya itu terjual $2,1 juta Amerika Serikat atau sekitar 32,3 miliar rupiah. Topi bicorn hitam lebar yang sudah retak dan pudar warnanya ini adalah milik kaisar legendaris asal Perancis Napoleon Bonaparte. Ini adalah satu dari sedikit topi yang masih ada yang dikenakan Napoleon ketika memerintah Perancis pada abad ke-19 dan mengobarkan perang di Eropa. Topi ini awalnya diperkirakan akan terjual 600.000 hingga 800.000 euro atau sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah. Saat lelang di pusat lelang Au Senat di Fontainebleau, Paris, Prancis, topi Napoleon menjadi pusat perhatian. Penawaran pun dengan cepat melonjak hingga terjual $2,1 juta Amerika Serikat atau sekitar 32,3 miliar rupiah. Topi bicorn menjadi ikon Napoleon. Perwira lain biasanya mengenakan topi bicorn dengan sayap menghadap dari depan ke belakang. Napoleon mengenakannya dengan ujung mengarah ke bahunya. Gaya itu dikenal sebagai en bataille, yang artinya sedang dalam pertempuran. Topi itu memudahkan pasukannya untuk mengenali Napoleon sebagai pemimpin mereka dalam pertempuran. Topi bicorn Napoleon itu pertama kali ditemukan oleh Kolonel Pierre Baillon. Menurut juru lelang, ia adalah seorang prajurit senior bawahan Napoleon. Topi itu kemudian berpindah ke banyak tangan sebelum seorang industrialis, Jean-Louis Nazwe, mendapatkannya. Pengusaha itu menghabiskan lebih dari setengah abad mengumpulkan koleksi memorabilia Napoleon. Ia berhasil mendapatkan sejumlah senjata api, pedang, dan koin sebelum kematiannya pada 2022. Dua kakak beradik di Surabaya, Jawa Timur ditangkap karena membobol sebuah toko